katakan tenang dan tentram. Saudara, doa syafaat itu mengandung kuasa. Sekali lagi saya bilang, doa syafaat itu mengandung kuasa. Ada ketenangan, ada ketentraman, ya, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Bisa yang kita miliki bukan hanya di balik tari-tarian dari yang saudara bisa tampilkan, tetapi doa syafaat itu merupakan juga pelayanan yang sangat multifungsi di hadapan Tuhan. Dan itu dapat mengerjakan ketentraman dan ketenangan. Yang setuju katakan puji Tuhan. Sekali lagi, kita akan membahas tentang ramalan dan nubuatan. Iman saya hari ini saudara, 17 tahun nanti Sola Gracia, saya bukan meramal, tetapi saya mendeklarasikan iman saya bahwa Sola Gracia Kalawat akan menjadi gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nubuatan, ya, atau deklarasi iman yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, keluarga lepas keluarga, jangan kita meramal, tetapi imanilah bahwa nubuatan firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan kepada tetangga kiri kananmu, jangan meramal. Baik, puji Tuhan, saudaraku. Saat ini kita akan membaca ayat pokok kita, ya, tentang ramalan versus nubuatan. Ya, karena ini beda-beda tipis. Ya, banyak orang, apa sih nubuatan, apa sih ramalan gitu ya. Mungkin kita pernah dengar dan tidak asing di telinga kita. Saya mau ajak kita buka dalam kitab Yesaya, kitab nubuatan. Ya, kita akan mulai dari kitab nubuatan. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya mau kaum pria semua, kita baca di ayat ganjil, ayat 1. Kaum wanita baca ayat 2, seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Kalau setuju bilang amin. Baik, seluruh kaum pria bersama saya ayat 1, dilanjutkan kaum wanita ya, ayat 2, dan seterusnya bergantian ayat 7, kita baca bersama-sama. Kita mulai seluruh kaum pria. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 7 semua 1, 2, 3. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Katakan amin firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ke depan saat ini. Mendengar dua kata, ramalan versus nubuatan. Ini adalah dua kata yang sangat familiar di telinga kita semua. Ini adalah dua kata yang tidak asing dalam pendengaran kita.
Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ramalan? Ramalan adalah dugaan terhadap peristiwa yang akan datang. Atau dengan kata lain, mengira-ngira. Belum ada kepastian, masih diduga-duga. Dan lebih condong lagi, ramalan mengarah kepada praktek okultisme alias penyembahan roh-roh duniawi. Itulah yang disebut dengan ramalan. Jadi ramalan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Masih diduga-duga. Bahkan yang lebih condong mengarah kepada penyembahan roh-roh duniawi. Atau yang disebut dengan kepercayaan praktek okultisme. Itu sebut dengan ramalan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan nubuatan sekarang? Nubuatan adalah pesan yang diilhamkan oleh Allah langsung. Dalam bahasa asli Yunani ditulis dengan kata theopneustos, yang artinya dihembuskan, bersumber dari nafas Allah langsung. Jadi nubuatan itu bukan sesuatu yang diduga-duga. Nubuatan bukan sesuatu yang belum pasti. Tetapi nubuatan itu pasti karena keluar dihembuskan dari nafas Allah itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, 100% firman Allah pasti terjadi. Katakan amin. Dan nubuatan cenderung diberikan Allah melalui nabi-nabi. Yang disebut dengan profetik. Profetik itu adalah julukan kenabian atau suara kenabian. Jadi kalau kita mendengar ada istilah doa profetik, itu adalah merupakan doa kenabian yang identik dengan nubuatan Allah. Dan yang paling utama dari nubuatan adalah menguatkan iman umat Allah. Saya garis bawahi di sini. Garis besar dari nubuatan, hilirnya, tujuannya, hulunya dari Allah. Dari nafas Allah. Hilirnya, goalnya adalah menguatkan iman umat Allah. Jadi nubuatan itu bukan sesuatu yang menakut-nakuti. Tetapi sifat dari nubuatan menguatkan, meneguhkan iman umat-umat Allah. Siapa di sini yang merasa umat Allah, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa nubuatan Allah itu adalah kekuatan iman bagi saya dan saudara. Ramalan itu menakut-nakuti. Goal dari ramalan itu hanya membuat orang mengira-ngira. Ramalan ini sehingga orang banyak menduga-duga benar atau tidak. Iya atau tidak. Mau terjadi gempa atau tidak. Semua isi dari ramalan hanya tujuannya untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita condong terikat dengan praktek okultisme. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, hembusan nafas dari bahasa asli theopneustos ini berbeda dengan hembusan nafas yang terjadi pada kitab permulaan. Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, di situ pun Alkitab berkata apa? Allah menghembuskan nafas. Tetapi makna dan artinya berbeda. Kalau dalam Kejadian ditulis dengan kata nesma atau nefes hayah, yang artinya memberi nafas hidup, memberi nyawa, itu yang tertulis dalam Kejadian. Nah sedangkan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi itu berbicara tentang ilham. Pengilhaman yang langsung dari Allah kepada nabi-nabi yang dipercayakan oleh Allah untuk menjadi apa? Penyambung lidah Tuhan atau lidah Allah. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, harapan saya hari ini.
Ketika sola gracia telah mengerti, telah bisa membedakan mana ramalan dan mana nubuatan. Saya harap kita di sini yang hadir saat ini dan yang mengikuti ibadah live streaming, kita tidak termakan oleh bujuk rayu, mengiming-iming, menghalalkan segala cara untuk sukses, makmur, dapat uang banyak. Sehingga kita condong mengarah kepada ramalan. Karena iming-iming, bujuk rayu yang berkata tentang kesuksesan, kemakmuran, menerima uang yang banyak. Saudara, jangan terjebak dengan ramalan. Saya ingatkan hari ini dan pastikan kita sekarang. Kalau kita terjebak dengan bujuk rayu dari sebuah ramalan, zodiak bintang, saudara, ya, itu akan membawa kita kepada perkara yang menyakiti hati Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saudara harus lebih condong percaya kepada apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata peramal. Bukan apa kata yang diduga-duga. Atau sesuatu yang belum pasti. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kenapa saya menjelaskan ini di tengah-tengah kita orang Kristen? Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang Kristen yang coba-coba bermain-main dengan yang namanya ramalan. Dan itu bukan sesuatu yang tabu dalam hidup kita. Nah maka itu penting kita mengerti dan belajar firman Tuhan. Supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang hari-hari ini di akhir zaman. Begitu banyak roh-roh penyesat yang menggunakan orang-orang tertentu untuk menyampaikan ramalan-ramalan yang belum pasti. Sehingga telinga kita mulai menutup telinga dari firman Allah. Dan kita mulai membuka telinga kepada ramalan demi ramalan. Perlu saya sampaikan hari ini. Karena yang menjadi fenomena akhir zaman adalah roh dinamisme. Apa sih itu roh dinamisme? Apa sih itu kepercayaan dinamisme? Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan yang berkecimpung kepada hal-hal gaib atau goib kalau saudara kita bilang. Atau perkara mistik, lebih sederhananya. Mereka bisa menyembah pantai atau sesuatu yang bersifat alamiah, pohon, gunung, batu, tanah. Kepercayaan dinamisme ini menyembah benda-benda keramat, peninggalan-peninggalan pusaka nenek moyang. Sehingga mereka menyembah patung hewan itu. Dan ini adalah roh dinamisme atau okultisme. Jadi penyembahan berhala yang berkaitan dengan ramalan dan ramalan. Itu bukan hanya terjadi di akhir zaman. Sejak sebelum Masehi, perjanjian lama, sudah ada praktek-praktek okultisme ini. Sudah ada kepercayaan dinamisme ini. Nah bagi saya penting hari ini untuk saya mengingatkan sola gracia. Kehidupan kekristenan kita yang hadir di sini maupun yang mengikuti tayangan live streaming. Saya rindu kita jangan coba-coba ya bermain-main dengan yang namanya mengadu keberuntungan melalui ramalan. Jangan pernah coba-coba mengadukan keberuntungan, kesuksesanmu dengan cara-cara zodiak bintang. Karena hal itu akan sangat menyakiti hati Allah. Dan roh seperti itu sudah terjadi pada zaman Belsasar, Hanaya, Misael, dan Azaria. Kalau saudara kenal Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Zaman kerajaan Babel Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama di sana. Saudara mau lihat praktek okultisme, praktek roh-roh peramal,
pada zaman sebelum Masehi. Daniel pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yuk kita buka Alkitab kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ayat 2. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang apa? Berilmu. 1. Siapa lagi? Ahli jampi. Siapa lagi? Ahli sihir. Dan siapa lagi? Para kasdim. Untuk apa? Menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Sudah ada ahli jampi, ahli sihir, orang kasdim. Semua itu adalah kategori peramal. Berdiri di hadapan raja. Karena raja sedang mengalami kegusaran hati. Sola Gracia. Apapun yang membuat hatimu gusar. Apapun yang membuat hatimu sedang dalam kebimbangan. Jangan pernah lari kepada praktek okultisme. Jangan pernah lari kepada praktek ramalan. Karena itu sangat menentang hati Allah. Jangan coba-coba mengadukan masa depanmu kepada bintang-bintang zodiak. Jangan pernah mengadukan kesuksesanmu kepada ramalan-ramalan di lembaran kartu. Tapi belajar kepada firman Allah. Lewat perjalanan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka harus masuk dalam dapur perapian. Sekalipun mereka harus ada di dalam gua singa. Tetapi firman Allah berkata, tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa seizin Allah. Apapun pergumulan saudara, apapun tantangan saudara, hati bimbang, hati ragu, hati yang menduga-duga, hati yang gusar dan gelisah, percaya kepada firman Allah. Maka Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ada haleluya. Haleluya. Gak usah tanggung-tanggung kalau mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan malu-malu. Kenapa malu tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Kenapa kita gengsi tepuk tangan? Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan buat firman Allah yang hidup. Tepuk tangan saudara bukan buat kami, hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak perlu dikasih tepuk tangan. Hamba Tuhan dikasih tepuk amplop. Enggak, intermezzo aja saudara ya. Tepuk tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Boleh sekali lagi yang meriah beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika tidak sesuai dengan keinginan raja. Ya, mungkin secara logika saya yakin Daniel tidak pernah bermimpi dia akan masuk gua singa. Dan saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego pun tidak pernah bermimpi akan masuk dapur perapian. Tetapi semua yang mereka alami itu ada dalam nubuatan firman Allah. Tetapi nubuatan firman Allah tidak pernah salah dalam hidup kita. Ada haleluya. Sekalipun kita harus mengalami lembah kekelaman. Tapi tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. 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 Imani firman Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak lagi dengan yang namanya apa tadi? Versus dari nubuatan. Imamat 20 ayat 6. Boleh dibaca lagi? Imamat pasal 20 ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama jemaat. Yang mengikuti secara live juga baca buka Alkitabnya. Imamat 20 ayat 6. Yuk 2, 3. Orang yang berpaling, kata berpaling stop dulu saudara. Kata berpaling itu 120 derajat. Ya. Jadi yang tadinya menghadap begini, berpaling. Nah, beda 360 derajat, back kembali. Nah orang yang berpaling saudara, ya, yang tadinya menyembah Allah dan berpaling kepada roh peramal, yuk teruskan. Orang yang berpaling dan mengarah kepada apa? Halo yang keras, kepada apa? Arwah. Atau roh-roh peramal disebut apa? Yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri kata Allah akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wow,
Killer banget ya. Allah sangat menentang orang-orang jangankan percaya. Perhatikan. Jangankan percaya, bertanya itu sudah menentang hati Allah. Maka itu jangan pernah coba-coba berpaling. Sekali Yesus, selamanya harus tetap Yesus. Jangan pernah berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Ada haleluya. Jangan kasih punggung kepada Tuhan. Tapi arahkan mukamu kepada kemuliaan Tuhan. Ada amin? Halo amin? Kalau saudara mau beruntung, mau sukses, berhasil masa depanmu, jangan pernah berpaling dari Allah dan percaya atau coba-coba bertanya kepada pohon, gunung, batu, hewan, ya segala jenis benda-benda keramat. Jangan pernah. Karena itu sangat menyakiti hati Allah. Dan yang lebih parah apa? Kita disebut orang yang berzina. Ketika kita menyembah arwah-arwah peramal, roh-roh peramal, kita percaya kepada ramalan, kita disebut orang yang berzina dari iman kita. Ada haleluya. Sola Gracia, kita perlu sadar hari-hari ini. Masa depanmu bukan di tangan ramalan, tetapi masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Ada haleluya. Jangan pernah coba-coba lagi untuk bermain-main dengan roh ramalan. Ya, karena itu sangat menentang hati Allah. Yang sudah dikatakan puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada kepercayaan iman kita terhadap nubuatan firman Allah. Memberikan kepada kita masa depan yang cemerlang. Firman Tuhan menjanjikan kita punya harapan. Dan masa depanmu tidak akan hilang. Percaya kepada firman Tuhan. Jangan mengadukan masa depanmu kepada roh-roh peramal. Dan bukan hanya sekedar masa depan. Kita ke tema kembali. Bahwa kita akan diberikan hidup yang kekal. Ada haleluya. Perhatikan orang Kristen Sola Gracia. Kita bukan hanya sekedar hidup di dunia. Mencari nafkah, mencari sesuatu yang kita mau makan dan minum. Atau yang kita butuhkan untuk masa depan. Ingat, akhir hidup kita hanya dua tempat, neraka atau sorga. Neraka adalah kesengsaraan kekal, sorga adalah kehidupan yang kekal. Kita harus percaya kepada nubuatan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya di kolong langit ini saja kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi janji Allah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara percaya salah satu nubuatan firman Allah yang sudah kita baca dalam Yesaya 53 tentang kematian Kristus. Yesus mati buat saya dan saudara. Dan itu bukan terjadi di perjanjian baru semata. Tapi dari sebelum Masehi, dari perjanjian lama, dari abad pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan, kenaikan dan kedatangannya itu pasti akan terjadi. Amin. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Ini membuktikan janji pemulihan. Saudara, pemulihan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Nubuatannya. Mau lihat saudaraku? Mazmur 126. Kita banyak membahas kitab nubuatan karena itu tema kita hari ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan bersama saya katakan puji Tuhan. Yuk kita mulai. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Katakan haleluya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa.
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah nubuatan firman Allah bagi mereka yang percaya akan kedatangan Tuhan. Ketika Yesus mati, pemulihan terjadi. Pemulihan Sion bukan hanya sekedar dalam konteks geografis, keturunan Abraham, Israel, dan seterusnya. Daud, Salomo, dan seterusnya. Tetapi pemulihan Sion berbicara tentang pemulihan orang-orang percaya sampai generasi Z plus pada hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan dalam kematian Yesus. Ketika kita membawa iman kita lebih teguh kepada firman Allah. Maka di sana kita mengalami yang namanya pemulihan. Kita mengalami yang namanya recovery. Ada sebuah pemulihan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Gereja Tuhan harus dipulihkan. Sebab tanpa pemulihan oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau dia tidak disucikan oleh darah Yesus itu sendiri. Dan ini adalah merupakan nubuatan yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita percaya bahwa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, maka hidup yang kekal akan menjadi bagian saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16, nggak perlu dibuka ya, ayat hafalan ya. Yohanes 3 ayat 16, yuk baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi saya mau lanjutkan ayat 17-nya. Perhatikan ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya. Begini saudara, tidak akan ada kehidupan kekal kalau Allah tidak mengutus anaknya. Jadi jangan dilewatkan ayat 17 ini ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Ini kedatangan Tuhan yang pertama lewat kematian. Tetapi beda dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Alkitab lain perjanjian baru berkata, Dia akan datang membawa pedang. Dia akan datang untuk menjadi hakim di atas segala hakim. Maka itu sebelum terjadi kedatangannya yang kedua kali, yang Alkitab nubuatkan pasti akan terjadi. Sejak sekarang bahwa hidupmu semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Sejak sekarang di zaman kasih karunia, di zaman Roh Kudus bahkan 2 kali lipat penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan hidupmu sampai hari ini. Saya ulang sekali lagi. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita sampai pada hari ini. Mari kita bawa hidup kita semakin melekat dan dekat percaya kepada Tuhan. Supaya bukan hanya sekedar berkat dalam konteks jasmania. Keberuntungan dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, masa depan anak-anak. Tetapi hidup yang kekal akan menjadi bagian saya dan saudara. Siapa yang mau memperoleh hidup kekal? Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu lagi nubuatan yang saya mau bacakan sebagai ayat terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ini untuk generasi kita, generasi Z plus hari ini dan seterusnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Baru kita lompat ya, kita lompat pembacaan ayat 21 dan 22. Ayat 17 dulu, mulai 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah nubuatan firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Halo, katakan amin. Semua manusia. Termasuk manusia saudara dan saya hari ini.
kepada semua manusia. Maka apa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Gak ada anak ditulis anak-anakmu yang setengah mateng. Gak ada saudara. Ya. Yang akan terima Roh Kudus itu adalah anak-anakmu yang perempuan dan laki-laki. Gak ada yang antara. Ini tapi anak ini antara laki-laki, antara perempuan. Yang ada. Ya. Roh Kudus diberikan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Akan apa dikatakan? Bernubuat. Terus, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tadi pagi Mami bilang begini, Edwin Mami mimpi. Mimpi apa? Perasaan Mami ulang tahun, bukan mimpi, itu kenyataan. Hari ini ulang tahun 73 tahun. Ya. Tadi malam Mami mimpi apa Mi? Ulang tahun hari ini. Bukan mimpi, itu kenyataan. Ada haleluya. Orang tua akan dapat mimpi, tapi bukan mimpi-mimpi yang ramalan-ramalan saudara. Dapat mimpi yang menguatkan iman. Bedakan mimpi yang menakut-nakuti kita dengan mimpi yang memberikan kita keteguhan iman. Ada haleluya. Saudara mau dapat mimpi yang meneguhkan iman, harus penuh dengan Roh Kudus. Ada haleluya. Teruskan kita lompat ayat 21-22. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa di sini yang berseru sama Tuhan? Siapa? Percaya saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan berseru sama roh peramal. Jangan berseru kepada para peramal. Jangan berseru kepada zodiak-zodiak bintang. Tapi apapun hati gelisah, keraguan-raguan, kebimbanganmu berseru sama Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Terakhir 22. Hai orang-orang Israel, apa dikatakan? Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Yang dinyatakan, dinubuatkan kepadamu. Dengan kekuatan dan mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan dia. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Bukan soal minyak. Jangan menyembah minyak urapan. Yang kita sembah Allah yang berkuasa mengurapi minyak itu. Jangan menyembah kepada benda-benda. Tetapi sembahlah Allah yang menggunakan segala fasilitas untuk bisa mengadakan mujizat. Amin. Tongkat Musa buktinya. Ketika dia mengangkat tongkat, dia membelah laut. Haleluya. Bukan tongkatnya yang berkuasa. Tetapi nama Allah Elohim yang berkuasa. Ada haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu sekarang. Angkat tanganmu. Yang bisa diangkat tangannya, angkat tangan. Tanganmu Tuhan beri kuasa. Angkat dulu, jangan lu diturunkan. Mau terima kuasa enggak? Angkat tanganmu. Ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tenang, Tuhan sedang memberikan kuasa di setiap tangan yang terangkat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan di dalam tanganmu ada kuasa. Dimanapun kau pergi dan berada, percayalah tanganmu diberi kuasa. Letakkan di bagian yang sakit, letakkan di bagian mana kau akan letakkan. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tanganmu, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kosong tangan kita, amin. Bukan media. Yang berkuasa itu bukan medianya. Tetapi nama Tuhan dan iman saya dan saudara. Saudara punya apa dalam hidup saudara? Hah? Apa yang saudara punya? Tuhan, dalam titik terendahku aku gak punya apa-apa. Tapi aku masih punya pengharapan. Aku punya iman. Percaya dengan imanmu, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Siapa yang masih punya iman hari ini? Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya iman saudara akan menyelamatkan engkau. Amin. Jangan kita mendewakan, memberhalakan media. Tidak bisa. Ya, patung-patung yang lain, semua itu buatan tangan manusia.
Semua itu hanya sebagai simbolik, tapi bukan untuk sasaran penyembahan kita. Jangan salah saudara. Makanya saya katakan gak sedikit orang Kristen yang berkecimpung dalam dunia okultisme. Dan itu sangat membenci hati Allah. Allah sangat benci hal seperti itu. Allah menentang penyembahan roh-roh peramal. Dan disebut sebagai orang yang berzina. Hari ini, jangan salibkan Tuhan untuk kedua kali. Saudara, cukuplah kematian Yesus satu kali. Amin. Untuk membawa kita kepada hidup yang akan datang. Ada haleluya. Saudara mau percaya bahwa Yesus mati buat saya dan saudara? Segala sesuatu sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Apa yang saudara gumuli hari-hari ini? Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Pulang dari tempat ini, katakan aku percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara mau terima mujizat gak hari ini? Mau terima mujizat minggu ini? Percaya kepada nama Yesus. Percaya kepada nubuatan firman Tuhan. Jangan pernah sekali-kali bermain-main dengan ramalan. Saya garis bawahi di sini ya. Sesuai tema kita, ramalan versus nubuatan hampir tidak terlihat. Tetapi jelas firman Tuhan berkata, nubuatan adalah hembusan nafas Allah langsung. Amin. Sedangkan ramalan apa? Hanya sebatas dugaan. Masih diduga-duga. Tetapi nubuatan adalah kebenaran yang pasti digenapi. Perbiasakanlah diri kita percaya kepada firman Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini tidak salah. Kita menggunakan beberapa media yang Tuhan percayakan, enggak masalah. Tapi jangan membawa iman kita menyembah dan percaya kepada media itu. Ada amin? Yang kita percaya adalah nama Yesus yang menyelamatkan kita. Ada amin? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak terjebak dengan yang namanya roh ramalan. Karena darah Yesus yang akan kita minum, tubuh Kristus yang akan kita makan. Itu adalah penggenapan dari seluruh nubuatan yang dinubuatkan sebelum Masehi sampai sesudah Masehi, bahkan sampai saat Masehi. Dan kedatangan Tuhan kali yang kedua, dia mencari tubuh gereja yang menguduskan dirinya, yang menjaga kekudusannya untuk tidak menzinahkan imannya dengan roh-roh peramal. Tetapi jagalah kekudusan imanmu sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Jangan berzinah dengan roh-roh peramal. Karena itu akan menyakiti hati Allah. Jangan berselingkuh dengan roh peramal. Jangan berkhianat dari Tuhan dan berhubungan dengan roh-roh peramal. Tetapi biarlah gereja Tuhan menjaga pikirannya tetap kudus. Hatinya tetap kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Saudara mau hidup kekal? Saudara mau masuk surga? Bawalah imanmu percaya kepada firman Tuhan. Karena Kristus telah mati sebagai bukti kasihnya kepada kita. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Katakan sama-sama. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Dari awal telah kulihat